Nah sekarang nih Dok, yang paling penting Dok, ini juga yang sering ditanyakan orang, bagaimana sih kita memberikan edukasi seksual kepada Iya. anak-anak agar bisa menghindari terjadinya pelecehan seksual. Mhm. Saya sengaja bertanya ke Dokter Wasilah karena saya tahu Dokter Wasilah selain juga Ketua Satgas, juga seorang ibu dari anak Iya. laki-laki. Berapa Dok anak laki-lakinya? Saya punya anak laki-laki 4 orang. 4 Iya. orang ya, jadi ini Iya. pastinya udah punya pendekatannya masing-masing nih Iya. berdasarkan usia ya Dok ya. Nah boleh Iya. dibagikan nggak Dok, gimana Mhm. sih cara kita memberikan edukasi seksual ke Mhm. anak-anak supaya terhindar dari kasus-kasus pelakuan ini? Iya. Jadi ada 2 aspek yang diperhatikan Mhm. ya. Satu aspek anaknya sendiri sesuai Mhm. jenis kelaminnya, kemudian yang kedua orang tua dan keluarga serta masyarakat. Jadi, Mhm. si anak dan orang-orang di sekitar Mhm. seorang anak gitu ya. Jadi kalau di anak tentu kita harus mengenalkan kepada anak kita sedini mungkin ya tentang Mhm. melindungi diri. Tadi Mhm. saya sempat menyampaikan di awal ya, Mhm. bagaimana kalau kita melihat anak itu mereka sudah mulai mengenali mana miliknya dan Mhm. misalkan tidak mau berbagi. Mhm. Dan itu adalah, sesuatu yang bisa kita jadikan sarana untuk mengenalkan anak kita tentang bagian tubuh dia yang harus kita Mhm. lindungi. Jadi pada saat orang tua mendampingi anak, mandi misalkan waktu Mhm. kecil ya ketika sudah mulai diajak bicara umur Mhm. 2 tahun, 3 tahun. Nah mereka sudah mulai kalau bermain itu ya Mhm. menunjukkan tanda bahwa mereka bisa memiliki, rasa memiliki ya terhadap Mhm. sesuatu, itu anak-anak harus sudah diajarkan ini loh, "Nah kalau bagian ini ya ini namanya ketek," misalkan gitu ya Mhm. kan batasan nih Iya. pakaian dalam. Nah kita mulai orang tua ya, nah si ibu misalkan, itu harus mengatakan, "Nah ini kalau ada yang pegang daerah sini bilang tidak boleh ya, Mmm. kasih tahu mama gitu, Mhm. kasih tahu abah Mhm. gitu ya dan bilang tidak, Mhm. tidak mau, jangan," seperti itu. Jadi kita harus pelan-pelan mengenalkan pada anak dan anak itu insya Allah kan kita yang mengarahkan ya. Mhm. Kalau kita menanamkan dari sedini mungkin mereka memiliki pemahaman itu. Nah Mhm. kalau ke PAUD biasanya kalau anak itu sudah masuk PAUD biasanya Mhm. kami aktif mengajarkan guru-guru PAUD di Kota Banjarmasin supaya mengenalkan tentang tubuh kepada anak ya Mhm. kan. Mana bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam. Mhm. Itu yang harus dilindungi, kemudian mengenali sentuhan-sentuhan yang boleh dan tidak boleh serta Mmm. sentuhan yang meragukan. Iya. Jadi kita pakai lagu. Ya, Oh. jadi kalau pakai lagu itu anak-anak TK tuh diajarin sentuhan boleh kayak lagu apa itu ya? Lagu apa Lagu-lagu ya itu anak ya? gitu ya Dok ya? Ya, Oh jadi lingkaran kecil ya lingkaran ya kecil, benar-benar wah, ya. heeh. Sentuhan boleh sentuhan boleh gitu ya. Nah. Dari eee, tangan, pundak itu yang Mhm. boleh gitu Mhm. ya. Sentuhan boleh itu namanya. Sentuhan meragukan. Jadi Mmm. kalau misalkan yang mulai mendekat ke bagian Mmm. tubuh yang, ketutup pakaian dalam, nah itu Mhm. dikenalkan. Kemudian sentuhan tidak boleh pada semua bagian yang tertutup pakaian dalam. Jadi, Mmm. kan bisa dipahamkan ke anak Mhm. ini loh, ya digambarkan atau apa. Jadi harapan kita anak-anak ketika sering mendengar itu, ketika dia mengalami, dia bisa katakan ujung lagunya itu, kalau misalkan ada seperti itu, katakan tidak, laporkan kepada orang tua. Mmm. Jadi anak-anak dibiasakan begitu. Mhm. Kemudian, soal ini ya, melindungi diri itu juga ada satu lagu lagi yang biasanya Mhm. saya ajarkan ke guru-guru PAUD dan kita minta untuk disebarluaskan. Itu lagunya dari mengadaptasi lagu Pelangi-Pelangi itu. Nah, Mhm. jadi anak-anak dikenalkan, "Ini tubuhku, ini tubuhku kan kujaga selalu, Mhm. tak boleh disentuh, tak boleh diganggu, Mhm. hanyalah diriku dan juga ibuku." Jadi itu bisa kalau Oke. orang yang dipercaya. "Dan juga ibuku yang boleh melihat atau menyentuh." Itu akan harapannya ketanam sama anak gitu. Mmm. Karena kan memang masih ada kasus-kasus ya, keluarga tadi itu. Betul. Jadi yang bisa dipercaya tuh Ibu, ibunya betul. gitu. Mhm. Nah cuma kan sering pertanyaan nih kalau di PAUD, "Lah kalau anaknya nggak ada ibunya gimana?" Nah. Harus ada yang mengambil peran Peran sebagai ibunya, ibu kan, heeh. bisa tantenya, bisa Mhm. neneknya, kakeknya gitu. Nah tapi anak-anak ini juga harus kita, yang harus disadari bahwa permasalahan kekerasan seksual ini kan tidak hanya mengenai anak perempuan kan, Mhm. anak laki-laki juga. Betul. Kami pernah menangani kasus, ini ya perlakuan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki Mhm. di Kota Banjarmasin
Itu ketika kita melihat aja udah kita nggak tega, si anak ini seperti udah nggak punya masa depan, pandangannya kosong gitu karena dia Trauma ya. mengalami trauma yang luar biasa. Nah itu juga akhirnya mendidik anak laki-laki juga jangan diabaikan gitu. Jadi pendidikan seksualitas pada anak perempuan maupun anak laki-laki itu sebenarnya bebannya sama. Intinya kenalkan bagian tubuh yang sensitif yang gak boleh disentuh, dibuka oleh orang lain kecuali yang oleh orang yang dipercaya. Kemudian yang kedua, pendidikan seksualitas itu ya sesuai jenis kelamin. Berarti Betul. kalau perempuan berpakaian yang benar sebagai perempuan ya, yang harus ditutup gitu. Kalau anak laki-laki ya harus dididik dia gitu ya untuk melindungi dirinya dan tetap ada bagian tubuh yang ditutup gitu sebagai kalau membuat muslim ya, aurat laki-laki itu harus dikenalkan kepada anak kecil dari usia dini banget gitu supaya tidak kalau orang tidak dikenal dia harus berani mengatakan tidak, kemudian mengatakan jangan dan meminta pertolongan. Nah itu harus ditanamkan. Ini di aspek anaknya ya. Jadi kita melakukan pendekatan dari usia sedini mungkin, kemudian mendidik sesuai jenis kelaminnya ya. Dan satu lagi saya cukup intens ya dengan teman-teman yang punya perhatian tentang pendidikan seksualitas ini, menanamkan kepada keluarga supaya memiliki pemahaman tentang pendidikan akil balik. Pubertas ya? Iya, pendidikan pubertas, yaitu muaranya juga pendidikan seksualitas. Betul. Ya. Jadi tadi sudah di aspek anak, sekarang orang-orang di sekitar anak. Jadi apa yang dilakukan kepada anak tadi, ke anaknya langsung diberikan pengenalan, tahu bagian tubuh yang harus dilindungi, tahu apa yang boleh dan tidak, kemudian berani meminta tolong. Orang-orang di sekitarnya adalah orang tua, guru, bahkan masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Satu, orang tua dan guru harus memahami bahwa kita tuh harus mengenalkan akil balik kepada anak-anak kita. Sekarang anak perempuan kan sudah haid dari usia 9 tahun kan, 8 tahun, 9 tahun dengan pola konsumsi sekarang ya. Jadi orang tua tuh harus punya kesadaran kalau punya anak perempuan, mengenali tanda-tanda menuju balik tuh dari usia yang sangat dini. Jadi makanya kalau ada kesempatan seorang ibu menemani anak perempuannya di kamar mandi. Kalau mandi nak, ini nanti bagian dadanya ya di payudara. Kalau orang Banjar bilang puting susunya gitu ya, maaf ya kita nyebutnya begitu. Kalau bahasa Indonesia ini payudara nak namanya. Nanti kalau sudah lewat umur 8 tahun, kalau di sini mulai merasa sakit gitu, bilang ya sama ibu gitu. Karena ibu harus mengganti pakaian kamu, harus ada yang menutup, ini nggak boleh dipegang sembarang orang gitu. Kalau ada apa-apa kamu harus bilang sama ibu, kan orang tua harus mengambil peran itu. Dan didukung oleh ayah, didukung oleh kakek nenek supaya memahamkan. Dan juga jangan suka main bercandaan di area sensitif menurut saya ya. Penting itu, jangan bercandaan di area sensitif digelitikin misalkan lama. Kok masa area sensitif nanti dia merasa itu sesuatu yang bisa dibecandain. Ke teman-temannya. Iya, nanti dia ke temennya atau dia dibegitukan oleh temennya, ya nggak apa-apa karena suka dibikin bercandaan, padahal itu kan harus dikatakan, harus disampaikan ini area sensitif, nggak boleh dipegang sembarang orang, nggak boleh kamu merasa ini aman-aman saja area ini. Termasuk kemudian anak perempuan harus diberitahu suatu saat dia akan haid, dia akan menstruasi gitu kan. Kita sering tuh dengar cerita-cerita lucu. Anak perempuan baru haid pasang pembalut nggak bisa gitu kan karena nggak diajarin. Pasang pembalut gak bisa Bu, yang bagian berperekatnya ditempel kebalik gitu kan, jadinya guyonan. Tapi kan itu menunjukkan, aduh kasihan banget yang gak diajarin. Nah itu jelas ada tandanya. Kalau anak perempuan kan gampang, haid ada tandanya, ada sesuatu yang keluar, orang tua bisa ngajarin. Kalau laki-laki lebih gak gitu nggak jelas ketahuan. ya, mimpi basah kalau kan nggak diajarin kan anaknya nggak cerita. Kalau ada apa-apa tambah lagi nggak cerita. Dan laki-laki tuh kalau ibaratnya menjadi korban, nggak ada bekasnya ibaratnya gitu ya. Ya kecuali anal ya, kasus yang kita tangani itu menyedihkan ya. Sampai ibaratnya sampai apa tuh namanya, perlengketan ya. Sampai karena infeksi kronis itu sampai dia beser terus gitu kan, kasihan banget ya.
kita sampai menemui kasus seperti itu di Banjarmasin. Sedih kan? Betul dok. Nah, kalau anak laki-laki tidak diajari melindungi diri, oh kamu ini yang tertutup pakaian dalam, nggak boleh sembarang orang buka dengan alasan apapun. Karena kita pernah ketemu kasusnya itu bukan di sekolah umum atau apa, tapi asrama-asrama yang covernya spiritual kan sedih juga. Iya. Di dalamnya itu bisa jadi ya dok bisa ya. jadi. Jangan sampai loh ya terjadi Betul. di sekitar kita. Kalau ada yang mendengar kasus begini harus ada yang melaporkan. Karena kasihan betul anak-anak Iya. laki-laki yang jadi korban itu. Dan biasanya kalau dia jadi korban kan dia akan cari korban berikutnya. Betul. Semacam balas dendam. Ini nggak enak banget sebenarnya membicarakan Betul. ini. Tapi orang-orang harus tahu. Betul. Ketika kita mengajari anak laki-laki, nak kamu kan kalau laki-laki agak let ya dibandingkan perempuan yang umur 10 tahun harus bicara menurut saya dengan anak laki-laki. Saya suka cek anak saya ketika dia mau kelas 4 SD, nak udah tahu yang namanya mimpi basah. Jadi kalau mimpi, ada tuh mimpinya tuh yang tiba-tiba gimana kamu bisa jadi mungkin ketemu anak cewek gitu ya, terus tiba-tiba kamu mau mengeluarkan sesuatu gitu, itu ada baunya gitu kan, harus diajarin. Apalagi kalau yang muslim kan harus tahu ini mana yang cuma dicuci air, mana yang harus mandi wajib gitu, itu harus diajarkan oleh orang tua. Dan paling penting dari usia sangat dini, sama aja kayak anak perempuan. Jadi ayah mungkin ya kalau memandikan anak, menemani anaknya, mungkin yang perempuan lebih gak enak misalkan ibunya yang ngomong susah. Saya suka ngajak bapak sih biasanya kalau anak laki-laki ya. Nak ini nak nggak boleh sembarang orang pegang-pegang, jangan dipakai bercandaan, ini kemaluan gitu kan. Dan usahakan jangan pakai istilah lain menyebut kemaluan. Betul, nah itu penting dok. Iya, kayak dibilang apa? Burung, titit. Padahal kan penis tuh bahasa yang baku ya dok ya, dan bukan sesuatu yang kotor untuk digunakan konteks sesuai. Kalau kita suka pakai istilah kemaluan, menurut saya lebih pas. Kamu nggak bisa memperlihatkan ke orang lain, jangan juga biarkan orang lain melihat. Area sensitif, area yang tertutup pakaian dalam ini namanya aja kemaluan gitu. Jadi itu penting banget, pakai bahasa yang tepat, jangan diganti-ganti gitu. Jadi itu kenalkan area yang harus dilindungi, munculkan perasaan pada anak ini milik dia, nggak bisa orang lain sentuh, pegang, apalagi dimain-mainin atau diganggu gitu ya. Anak itu akan punya keberanian untuk mengatakan tidak, jangan gitu kan. Kemudian meminta pertolongan. Anak laki-laki juga harus dibegitukan. Kemudian ya itu tadi, mimpi basah itu lebih abstrak tadi ya. Kita harus kasih tahu anak kita, karena sekarang anak-anak kita tuh lebih pintar-pintar daripada zaman kita dulu kayaknya. Jadi ibu tuh kalau sama bapak suka ngobrol gini, perasaan kita dulu waktu kecil gak ada deh macam-macam nih ya. Tahu main aja maghrib baru masuk rumah gitu kan, baru dipanggil. Tapi kita dulu kan mainnya lari apa kan sehat banget gitu ya, nggak ada tonton. Sekarang anak-anak kita itu di zaman yang berbeda. Tantangannya lebih besar. Kita pun harus lebih canggih sebagai orang tua. Jadi kalau anak-anak kita kasih gadget, kita harus bertanggung jawab dengan gadget yang kita kasih gitu kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Jangan sampai kemudian media ini menjadi sarana mereka berinteraksi dengan pornografi, porno aksi kan. Dari melihat ya kan, dari melihat kemudian ininya keluar neurotransmitternya bikin rasa nyaman kan. Betul. Just gitu ya. Nah, rasa nyaman ketika melihat, akhirnya nggak akan cukup hanya melihat. Itulah pengaruh pornografi, porno aksi dari media. Karena dia menimbulkan rasa puas juga. Betul. Ya kan dok? Kalau namanya sudah puber, ya kasus yang terjadi di Banjarmasin kan, pernah anak usia 8 tahun jadi korban kekerasan seksual dari saudara dan teman-temannya. Banjarmasin tahun kemarin, 7 anak. Saya pelan-pelan tapi kedengaran di sini. Iya kedengaran dok. Nah, 7 tapi anak. ya itu, ini memprihatinkan sekali. Karena apa? Anak-anak ini nonton konten porno sama-sama. Si kakak mengajak teman-temannya ngerjain adiknya. Usia berapa? Seperti apa yang pelakunya, dia... dok? Pelakunya itu dari umur 11 sampai 13 tahun. Anak-anak Iya, juga. anak banget. Jadi itu bergantian si adik dikerjain. Banjarmasin. Kita nggak bicara kota besar lain, kita bicara Banjarmasin loh. Jadi mengajarkan kepada anak hal-hal yang sensitif, ya, memberitahu kepada anak soal resiko usia pubertas ya.
Jadi yang namanya pendidikan akil balik itu harus dipahami oleh keluarga, orang tua, keluarga, dan orang sekitar. Anak itu nggak cuman tanda biologi yang harus diperhatikan. Perempuan haid gitu. Diajarin dia, ini nak kalau lagi haid kamu harus jaga kebersihan. Kamu harus hati-hati, yang namanya sudah haid itu berarti kamu dewasa. Bahkan sudah bisa dikawinkan. Nah, itu sesuatu istilah yang harus dikenalkan kepada anak menjelang pubertas. Kalau orang kawin bisa punya anak, itu kan bisa, kan kita gampang ngambil contoh itu kayak kucing kawin. Kalau kucing kawin punya anak gitu. Nggak usah jangan berpikir ya orang tua, kalau kita memberikan pendidikan seksualitas gimana dong, harus detail. Ya nggak begitu. Pada anak itu kita bisa pakai analogi. Nah, kalau kamu yang namanya sudah haid, itu berarti dewasa. Orang dewasa bisa dikawinkan. Orang dewasa bisa dikawinkan tuh seperti apa? Ya kayak coba kita lihat, itu ada kucing kawin, nanti punya anak loh dia gitu. Ada nyamuk kawin kan bisa juga. Ada, kan bisa lihat dari lingkungan. Tidak bicara detail kita. Tapi anak itu kemudian akan tahu dia dewasa, dia bisa kawin. Ada hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan dia juga punya anak gitu loh. Jangan sampai keburu anaknya kejadian macam-macam. Kan ada kasus juga Banjarmasin tuh gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi, belajar online aja orang tua nggak tahu, ternyata anaknya udah hamil, nggak ada yang tahu. Lah kasus-kasusnya sudah sebegitu banyak variasinya di Banjarmasin. Artinya sekali lagi orang tua kita semua tuh nggak boleh abai di zaman sekarang ini. Ya itu tadi harus lebih canggih, lebih mengajak anak untuk belajar, mengajak anak untuk memahami dan juga tahu resiko begitu. Sederhana aja sebenarnya bahasanya. Kita tidak bicara soal hubungan seksualitas yang detail, tidak. Tetapi bicara tentang kedewasaan dan tanggung jawab itu lebih penting. Jadi tadi pendidikan seksualitas, pendidikan sesuai jenis kelamin, kemudian pendidikan akil balik, bahwa kalau dia balik itu ada tandanya, perempuan haid, laki-laki mimpi basah. Ya. Kalau dia muslim, dia punya kewajiban harus bersih, ini nggak boleh sholat dan sebagainya. Kalau laki-laki kamu sudah terkena kewajiban, kalau melakukan kesalahan kamu berdosa yang dilarang oleh agama. Buat agama lain juga kan ada aturan lah ya. Nah, kemudian yang ketika kita bicara begitu, kita sedang mendidik akil namanya. Makanya kalau muslim itu ada istilah akil balik. Balik ini biologisnya, akil tuh akal, jiwanya juga gitu. Jadi kalau sudah ada tanda puber, tanda dewasa, kamu harus bertanggung jawab dengan dirimu. Termasuk ketika kita bilang itu artinya kamu sudah dewasa, orang dewasa bisa dikawinkan loh gitu. Orang kawin bisa punya anak, jadi harus lindungi dirinya. Nah, kamu anak perempuan, maka dia diajarin untuk menjaga dirinya ya, tahu bagian tubuh yang harus dia lindungi ya, tertutup dengan baik. Kemudian kepada anak perempuan itu harus cukup kasih sayang dari keluarga, dari ayah. Dia mendapatkan kasih sayang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Itu memang kan sesuatu yang wajar. Betul. Nah, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang itu harus dipenuhi oleh keluarga, sehingga sebelum waktunya anak-anak perempuan kita memiliki daya tahan bahwa aku cukup mendapatkan kasih sayang dari ayahku, termasuk ibuku dan keluarga lainnya. Tidak membutuhkan orang yang memberikan perhatian lebih, oke lah saling tertarik, tapi ya cukup sampai di situ gitu, tidak sampai pada hal-hal yang beresiko begitu. Resiko pergaulan bebas. Betul. Maksud saya. Sampai hubungan seksual. Makanya gitu, dan ya, yang bebas. Tentu saja dibentengi lagi dengan pendidikan agama serta norma di tengah masyarakat kan. Ke anak laki-laki juga begitu. Jadi dia, nah kalau udah mimpi basah itu artinya kamu udah dewasa. Kalau kamu udah dewasa itu bisa dikawinkan. Kalau orang kawin bisa punya anak. Jadi jangan coba-coba kamu mengganggu anak perempuan lain kan. Coba kalau kamu punya saudara perempuan, apa kamu mau saudara kamu diganggu oleh orang lain? Yang namanya punya anak adalah orang yang sudah melewati pernikahan. Nah itu penting, jadi bahasanya jangan susah-susah. Orang dewasa bisa kawin bisa punya anak. Yang kawin itu yang menikah resmi. Itu bahasa yang sangat jelas, nggak usah bingung gimana caranya pendidikan seksual. Itu intinya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami anak ya, dok, dan ya? jelas gitu ya, nggak usah pakai bikin
bingung ini apa gitu. Tegas kalau dalam aturan norma masyarakat, orang punya anak tuh orang yang berkeluarga. Betul. Berkeluarga tuh jalan apa? Dia menikah yang sah gitu. Jadi jangan beri ruang yang lain. Jangan beri ruang yang lain. Kemudian kalau anak laki-laki tuh dia memang dewasanya lebih lambat ya. Nah, berikan saja dia ruang-ruang untuk mengeluarkan energinya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan juga terlalu membiarkan anak-anak terlalu banyak duduk ya. Kalau laki-laki dia harus bergerak. Kalau bisa arahkan dia mau les apa, organisasi apa, olahraga apa. Dengan begitu testosteronnya itu tersalurkan, energinya ke sana gitu. Nggak sempat. Kalau perempuan cantik lewat ya udah rezeki gitu loh, nggak sampai yang macem-macem kan. Dapat konten pornografi segera istighfar dan nggak ngelihat terus, nanti testosteronnya ngelunjak kan gitu. Karena ya. Testosteron juga pengaruh ke gairah seksual secara itu, normalnya. Kan. Kalau kebanyakan duduk di depan games dan tontonan, nanti yang tadinya hanya sudah cukup diatasi dengan melihat saja nggak akan cukup. Betul. Akhirnya mencari pelampiasan. Nah itu kan ini yang menarik, berbahaya. Terakhir dok, saya mau nanya dokter dok, bagaimana sih dokter ya kalau secara praktikal nih didik anaknya terkait masalah pornografi dan masturbasi? Itu gimana dok pendekatannya? Maaf ini agak vulgar tapi ini penting karena banyak orang tua yang bingung. Kalau dokter sendiri bagaimana sih tentang anak-anak sekarang itu dok? Wah itu kan gadget udah gampang sekali mencari dari dikirim teman segala macam. Instagram pun kadang di explore tuh udah muncul foto-foto yang seksi segala macam. Kalau dokter gimana sih mengedukasi anak-anaknya dok yang cowok-cowok kan? Karena kita tahu cowok kan kadang ada testosteron yang bikin gairah muncul. Nah, gimana terkait kita mengedukasi masalah pornografi dan masturbasi, dok? Kebetulan saya itu anak-anak di pondok ya. Nah, jadi yang saya rutin kontrol sama anak-anak gimana pertemanan. Ya, karena yang saya khawatirkan juga ada laporan-laporan kasus di sekolah-sekolah boarding ya soal kekerasan seksual terhadap anak laki-laki, itu yang saya khawatirkan. Jadi saya mengevaluasi di aspek itu. Terus juga mengevaluasi ada tertarik nggak dengan teman gitu. Terus kita akan bicarakan. Kalau tertarik gimana sekarang? Ya deh itu wajar aja. Tapi kalau ini sampai berdua-berduaan apa itu langsung ditegur gitu ya. Kalau soal tontonan yang beresiko sampai mendorong untuk masturbasi gitu ya. Kami kontrolnya di gadgetnya. Jadi tidak ada anak yang boleh punya password sendiri. Kemudian melakukan pengontrolan aja. Jadi pas anak-anak ada di rumah, apa yang dia tonton ya saya mantau aja. Jadi saya bisa masuk ke gadget dia dan bisa cek history. Dan ketika ada hal-hal yang mencurigakan ya langsung dibicarakan begitu. Membicarakannya gimana sih dok? Kadang kan orang tuh bingung nih, wah anak aku nih ketahuan nih dia ada menonton pornografi. Gimana cara kita pendekatannya sih dok? Kalau misalnya ada seperti itu dok, supaya anak tuh nggak merasa terlalu dihakimi dok. Ya selama ini tuh kan kita sebenarnya melihat tanda-tanda ya. Kalau anak tuh kita mulai malu-malu, diajak membicarakan sesuatu, berarti ada apa-apa dari yang dia tonton ya. Saya biasanya yang tidak enak saya selesaikan sendiri, bapak yang bicara. Jadi kita memang harus kompak ya dengan suami ya. Saya bisa tangani sampai mananya, yang lebih pekanya, yang lebih sensitif dibicarakan tuh bapak langsung biasanya. Jadi memang ini harus ada kerjasama di sini. Kemudian kita memang mengajarkan ya. Saya terbiasa misalkan gini, kenapa anak saya kalau di hitan misalkan tuh dari kecil, memang kita harus bicara. Nah kalau yang di hitan itu bagian sini nih, gitu. Terus kita gambar atau kita kasih lihat. Nah kalau yang sampai sensitif itu ya memang ada yang dibicarakan. Kalau ada tanda-tanda sampai ke sana, yang gitu nggak boleh loh ya. Itu sudah nggak bener gitu dalam agama dan harus dihindari seperti itu. Memang apalagi anaknya udah dewasa ya. Kalau sudah dari SMP itu kita harus sudah bisa bicara sama anak. Yang mana benar mana tidak ya harus disampaikan. Jadi menurut saya sih keberanian orang tua ya. Jadi jangan sampai, aduh gimana cara memulainya. Memulainya tuh dia dengan ngobrol. Memang kuncinya kemudian kita sama anak bisa saling terbuka atau tidak. Nah anak bisa terbuka dengan kita itu tergantung cara komunikasi kita dengan anak dari kecilnya gitu. Memang anak laki-laki tuh cenderung lebih enak ngomong ke ibu biasanya.
kalau anak perempuan cenderung ke bapak gitu ya. Jadi kebetulan anak saya laki-laki, memang anak-anak tuh apa-apa tuh ngobrol sama uminya. Ya, walaupun saya pernah punya pengalaman bahwa saya menunda bicara satu hal dengan anak saya, memang kemudian ada kejadian yang tidak mengenakan gitu. Misalkan, oh anak saya pernah yang sampai pacaran dan saya mengkhawatirkan misalkan ya. Saya bertindak tegas gitu dan mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan sebagai kesalahan gitu. Jadi memang anak kita sudah dekat dengan kita itu sudah pintu yang sangat baik untuk kita bisa bicara apa saja dan tidak ada yang kita harus tutup-tutupin gitu karena memang dia menjelang dewasa. Ini boleh, ini tidak ya harus dikatakan begitu. Berarti kembali intinya adalah daripada dia cari informasi di lain. Ke teman-teman atau apa kan banyak misinformasi ya dok ya. Benar-benar. Jadi prinsipnya adalah keterbukaan anak dengan orang tua ya sehingga bisa saling memahami dan terjadi komunikasi yang baik. Jadi kalau ada anak-anak yang bingung terkait masalah seksualitas dan lain-lain dia bisa bertanya langsung ke orang tuanya, jangan bertanya ke yang lain. Kalau kita sudah membangun benteng ya kayak misalkan anak kita tuh jadi nggak enak kalau mau ngomong. Itu kan berarti ada masalah dalam komunikasi kita selama ini dengan anak. Jadi kalau anak saya sudah sampai bilang begini, Mimi ada yang naksir aku misalkan. Mimi, ulun naksir kawan gitu. Gak apa-apa kan gitu kan. Dia kan anak tuh ada yang ngomong gitu. Gak apa-apa kan. Terus kalau sudah yang paling besar saya udah ada yang ini ke anak. Siapa yang ini gitu. Orangnya gimana gitu. Oh masa sih harus sudah jadi apa namanya profil picture gitu. Masa sih sudah bisa jadi profil picture, memangnya dia siapa? Ganti dong profil picture-nya foto Umi gitu kan. Saya pernah begitu sama anak saya. Terus itu jadi pembuka. Mereka kan kita dari yang bercandaan, profil picture-nya siapa tuh gitu kan. Habis itu jadi obrolan, ini gimana? Sudah sampai mana? Enggak sih, cuman ini saling perhatian gitu. Tapi orangnya jauh kok Mi gitu, enggak sampai oke lah, terus gimana sampai kontak-kontakan seperti apa kan. Ya habis itu kan biasanya kalau sudah sampai mengimbasnya, oh jadi sholat subuh terlambat gitu kan kalau misalkan yang muslim. Kenapa emangnya begadang? Begadangnya apa nih? Main atau nonton atau apa? Kan saya khawatir juga. Saya kan wawasan kita juga nggak boleh ketinggalan loh. Jangan sampai ada PCS segala ya. Iya dok, itu dok, PCS itu dok. Yang utama video call seksual itu kan juga salah satu yang dikhawatirkan juga. Apalagi video call seksual sekarang sampai jadi sarana ancam-mengancam. Betul, itu kita harus ajarkan. Sering tuh dok, jadi pacarnya diputusin terus dia kusebarin gara-gara cinta banget, berani-berani sampai video call seksual. Itu dok, rugi banget. Sebelum sampai ke situ, kuncinya kan anak harus tahu ini aurat loh. Gitu. Apalagi area sensitif, ngapain gitu. Mana ada sekarang yang private betul. Sejauh mana seorang misalkan gara-gara cinta sampai begitu amat ya, siapa yang bisa jamin orang mau menikah besok aja bisa aja batal. Betul. Nah itu harus kita sampaikan ke anak. Namanya soal jodoh, besok nih mau menikah ada aja yang batal. Lah ini belum apa-apa sudah berani mengumbar yang macam-macam. Kalau kejadian gimana emang itu harus kita bicarakan sama anak kita. Mulainya mungkin awalnya ya udah nggak apa-apa bercandaan sekali-sekali sama anak. Ini kenapa passwordnya diganti? Oh passwordnya harus buka-buka. Ayo kita buka bersama. Kalau masih berani buka aman nih. Saya sebenarnya kalau apa-apa buka aja kan gitu kan. Kalau dia sama enggak mau jangan gitu kan ya saya ada apa-apa. Tapi saya nggak langsung juga menjudge ini ada apa gitu. Tapi kan pelan-pelan. Kadang-kadang kalau saya lagi kehabisan akal, biasanya minta tolong bapak. Kalau bapak kan bahasanya tuh udah bahasa bapak-bapak tuh, anak-anak nggak berkutik biasanya. Ya bandingkan suara saya buat saya. Memang itu tantangan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tuh lebih kesana kemari dan kadang bikin gak enak anak mendengar suara ibu tuh. Tapi kalau bapak ya memang itu pola pengasuhan kita ya. Kalau kita sudah membiasakan, bapak tuh harus ngambil peran yang anak-anak tuh akan menurutin gitu apa yang dia katakan. Karena itulah model yang harus dicontohkan seorang ayah tentang ketegasan. Nggak mencela-mencela dan harus dipercayakan. Ibu-ibu harus percaya sama bapak-bapak. Kasih kesempatan bapak-bapak tuh gunakan power ke bapak-bapakannya. Bahasa yang nggak bisa dipahami oleh ibu-ibu. Betul. Nggak bisa. Jadi kalau saya membangunkan anak panjang, kalau bapak kan tinggal subuh. Itu kan langsung bergerak gitu kan, langsung bergerak. Tapi kalau ibu-ibu masuk kamar itu kan bisa panjang, anaknya malah males bangun. Betul. Ya itu harus disadari oleh ibu-ibu gitu ya. Gitulah tapi ya penuh dinamika. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sukses semuanya. Ini saya masih berproses ya.
Sekarang ini ada yang sudah masuk usia dewasa, ada yang baru melewati usia 17 tahun, ada yang sedang di usia. Akhirnya kita belajar memang dari anak-anak kita, betul. dan ketika kita menyadari kita dulu nggak sempat mungkin orang tua itu mendidik kita sesistematik yang sekarang kita bisa dapatkan ilmunya. Mengapa tidak kita yang memperbaiki anak-anak kita dengan cara kita yang harus belajar. Aku gimana sih caranya ya biar enak ngomong sama anak, ya harus kita pelajari. Kalau kita bingung ya jangan segan-segan bertanya gitu. Sekarang banyak komunitas-komunitas yang membuka forum untuk bisa berdiskusi bagaimana kita berkomunikasi baik dengan anak dan mencapai target-target tertentu untuk mengantarkan anak-anak kita masuki usia dewasa dengan jalan lebih baik daripada kita gitu. Ya maksud saya gimana, ya namanya mendidik anak tuh nggak pernah ada sekolahnya kan. Betul. Akhirnya setiap kita akan mendeklar bahwa setiap kita tuh belajar gara-gara anak kita terlahir. Oh begitu caranya, akhirnya kita menutupin kesalahan kita. Dan mungkin saya tidak memungkiri bahwa saya pernah melakukan kesalahan, maka kita ya harus segera memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dan yakinlah bahwa tidak pernah ada kata terlambat, dan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan menjadi pembelajaran buat kita, lalu kita perbaiki di waktu yang berikutnya. Cuman ya memang masalahnya masa anak-anak itu kan hanya sekali. Betul. Ketika sudah terlewat kita udah kehilangan begitu banyak hal yang bisa jadi kita menorehkan satu sumbangan ya untuk dewasa anak-anak kita tuh dengan trauma-trauma masa kecil barangkali ya. Oleh karena itu kemudian ya kita harus mengakui kesalahan kita dan bahkan nggak ada ruginya, nggak ada salahnya kita minta maaf sama anak ya sekali-sekali. Nah kalau kamu misalkan dalam hubungan dengan teman kok jadi susah, dianggap teman gimana, ngomong-ngomong gitu dengan kita, bicara ada apa. Nah, kita saling memaafkan, lalu harapannya anak kita bisa memperbaiki dirinya gitu. Karena banyak pendapat ahli kan kalau orang dewasa itu punya permasalahan, sebenarnya itu adalah permasalahan yang terjadi gara-gara pengasuhan 15-20 tahun yang lalu. Jadi pada prinsipnya kalau kita memberikan edukasi seksual ke anak agar terhindar dari pelecehan seksual, itu PR orang tua bersama. Betul. Dan juga lingkungan ya, dari guru ya. Tapi yang paling penting kan terdekat itu adalah orang tua, baik peran bapak dan ibu tuh harus punya perannya masing-masing dan memberikannya tuh dari awal. Dia udah bisa memahami ya mungkin usia 3 tahun, 4 tahun. Dan secara bertahap hingga dia dewasa pubertas. Sehingga nanti dia sudah bisa menikah gitu ya dok ya. Itu PR yang sangat panjang. Kalau mau menikah ya tentu harus ada lagi pendidikan calon pengantin ya. Ya. Cuma satu hal Dr. Jeffrey saya ingin tekankan juga. Masyarakat, peran masyarakat. Bisa jadi ada korban yang tidak berdaya. Keluarga yang tidak berani. Maka orang-orang di sekitar itu perlu juga. Kami pernah melakukan percobaan ya di Banjarmasin itu ada semacam rumah yang bisa dijadikan tempat warga itu curhat seperti itu. Nah sebelum sampai di situ mungkin orangnya tidak berani untuk bercerita atau apa. Orang sekitar juga harus punya kepekaan untuk memberikan pertolongan kalau ada tanda-tanda ke arah korban kekerasan seksual. Jadi penting banget ya untuk warga sekitar juga harus peduli ya. Karena siapa lagi kalau misalnya bukan dari kita sendiri yang mau untuk peduli ya. Mungkin itu aja sih Dokter Wasila ya, kita udah panjang banget ya. Ngobrolnya seru banget pengalaman-pengalaman pribadi dokter. Kalau boleh nambah satu juga. Silakan, yang itu tadi kalau sekarang sampai berkembangnya jadi incest, ini soal pendidikan agama berarti. Betul. Kita harus membentengi kita semua ya supaya punya kesadaran mana yang boleh dan tidak, apalagi sesuatu yang tidak boleh dalam hukum agama gitu kan. Kebayangkan kalau perbuatan itu yang dilakukan oleh kaum nabi-nabi dulu yang sempat sudah diajab diabadikan dalam kitab Allah gitu ya. Kenapa kok muncul lagi sekarang? Ini berarti kan harus ada peran ulama. Betul. Dan juga kita harus memiliki kesadaran untuk melakukan pendidikan agama yang tepat kepada seluruh keluarga. Iya. Mungkin saya nambahin dikit dok. Jadi saya pernah juga ditanya sama anak-anak ya waktu ketika saya memberikan materi ya. LGBT itu normal nggak? Saya nonton di TV digambarkannya normal di film-film. Iya. Ya saya bilang
Betul, kalau kamu lihat di film-film mereka digambarkan normal. Kamu searching di Google mungkin banyak yang bilang itu normal. Tetapi kan kita ada agama. Iya, Nah, di benteng benar. agama kamu pelajari aja apa kamu bolehkan apa enggak. Kalau di agama saya kebetulan tidak diperbolehkan hal Iya, tersebut. Sehingga iya. kita ya harus mengikuti dari norma dan agama. Jadi Benar, kita bisa benar. menggunakan norma dari masyarakat sekitar dan agama itu penting Iya, banget ya dok ya. iya. Iya, mudah-mudahan lah ya anak-anak kita, generasi kita dilindungi Allah. Karena memang kampanye LGBT ini luar biasa Betul. ya, berbagai cara, berbagai produk ya dikapitalisasi benar-benar untuk kepentingan mendukung gerakan LGBT. Jadi ini PR bener supaya orang tua, keluarga itu mengarahkan anak-anak pendidikan seksualitasnya dan dia kokoh dengan status jenis kelaminnya dan juga norma serta agama yang bentengi dia begitu. Iya. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak ya Dokter Siti Wasilah ya, Ya, senang banget. sama-sama. Saya juga banyak belajar juga nih dari Ya. dokter ya, karena kan dokter udah memiliki anak banyak dan juga sebagai ketua Satgas sehingga banyak pengalamannya ya dok ya. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi membahas hal-hal terkait untuk masalah kesehatan reproduksi terutama untuk warga-warga di Banjarmasin. Itu aja. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan boleh DM Instagram @dokter_wasilah. Ya, Dok ya. S ya. Wasilah S. Ya. Nah, itu aja. Ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.